Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga besar para pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon izin sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas, sebelum jari menggeser layar, sebelum perhatian berpindah ke tayangan lain, izinkan saya meminta beberapa menit perhatian yang benar-benar utuh pada hari ini, 25 Februari. Apa yang akan kita bicarakan bukan kabar burung, bukan isu liar yang berseliweran di grup percakapan, bukan pula judul sensasional yang sengaja dibesar-besarkan demi menarik perhatian. Ini soal hak, hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang tidak datang dari belas kasihan siapapun, hak yang secara hukum melekat pada diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan. Saya mohon Bapak dan Ibu mendengarkan dari awal sampai akhir dengan hati yang tenang. Karena dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong dapat mengubah makna dan satu informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kecemasan berbulan-bulan. Saya tidak ingin ada satupun dari Bapak dan Ibu yang hidup dalam kegelisahan hanya karena kesalahpahaman, apalagi karena informasi yang simpang siur. Dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kunci. Ketenangan bukan berarti pasrah. Ketenangan berarti kita menempatkan informasi pada tempatnya, memahami prosesnya, lalu mengambil langkah yang tepat jika memang dibutuhkan. Kita boleh waspada, kita boleh kritis, kita boleh menuntut kepastian, namun kita tidak perlu panik. Karena ketika panik, keputusan yang diambil seringkali tidak jernih dan justru membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin jarang diucapkan secara terbuka. Menjadi pensiunan itu tidak selalu mudah. Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah, waktu santai bersama keluarga, tanpa tekanan pekerjaan, tanpa target, tanpa tuntutan. Namun bagi Bapak dan Ibu yang benar-benar menjalaninya, masa pensiun adalah transisi besar dalam hidup. Perubahan ritme, perubahan peran sosial, bahkan perubahan identitas. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Ada rutinitas yang mengikat hari-hari, ada tugas yang diemban dengan tanggung jawab, ada rekan kerja, ada rasa kebersamaan, ada target dan kewajiban yang membuat setiap hari terasa penuh. Bahkan bagi yang mungkin dulu sering mengeluh capek, sering merasa terburu-buru, pada akhirnya kita semua paham rutinitas itulah yang membentuk struktur hidup. Dan setiap awal bulan ada pemasukan yang datang secara teratur, nominalnya jelas, lengkap dengan tunjangan yang menyertai. Lalu suatu hari semua itu berubah. Tidak ada lagi apel, tidak ada lagi rapat dinas, tidak ada lagi berkas yang menunggu tanda tangan, tidak ada lagi tunjangan aktif. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Pada titik inilah banyak hati mulai diuji. Karena secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang dalam hidup. Masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah pengabdian, masa ketika negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah mengabdikan masa mudanya tidak hidup dalam kekurangan. Namun kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur, ada harapan, tetapi juga ada cemas yang diam-diam menghantui. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga sembako naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan butuh biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tidak terduga? Kekhawatiran-kekhawatiran itu manusiawi, dan justru karena manusiawi, kita harus membicarakannya dengan jernih, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Di tengah kondisi seperti itulah, kabar tentang kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel sering muncul dan menjadi harapan banyak orang. Ketika kabar itu terdengar, banyak hati kembali menyala, ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang mulai menghitung kemungkinan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga, ada yang dalam diam hanya berbisik, semoga ini benar-benar terrealisasi. Karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang tertunda akan dibayarkan secara utuh. Tetapi waktu berjalan, hari demi hari berlalu, dan sebagian bapak dan ibu mungkin masih menerima nominal lama. Disinilah kegelisahan mulai muncul lagi. Pertanyaan mulai beredar, kapan cair, benarkah ini nyata, jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan hanya janji. Kalau bapak dan ibu pernah merasakan pertanyaan itu, saya ingin bapak dan ibu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, ya, jangan biarkan kekosongan informasi
diisi oleh spekulasi, karena seringkali spekulasi tumbuh bukan karena ada fakta yang kuat, tetapi karena ada kekhawatiran yang dibiarkan membesar tanpa pegangan yang benar. Sekarang kita tempatkan persoalan ini pada landasan yang tepat. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia, kebijakan kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel bukanlah isu tanpa dasar. Kebijakan semacam ini pada umumnya memiliki landasan regulasi, masuk dalam mekanisme anggaran negara, dan pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk sesuai mekanisme masing-masing penerima, seperti PT Taspen untuk sebagian besar pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan tertentu sesuai ketentuan. Artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa menghilang, hanya karena ada pesan berantai yang mengatakan demikian. Dalam sistem negara, kebijakan yang telah ditetapkan melalui dasar aturan tidak bisa dibatalkan begitu saja tanpa prosedur. Ada jalur, ada mekanisme, ada pertanggungjawaban. Karena itu, bila ada pihak yang menyebarkan kabar seolah-olah dana dihilangkan, anggaran dibatalkan, atau rapel tidak jadi dibayar, Bapak dan Ibu perlu menahan diri dan menyaringnya. Jangan biarkan satu pesan yang tidak jelas sumbernya merampas ketenangan. Jangan biarkan cuplikan informasi yang dipotong-potong membuat kita seolah hidup dalam ancaman yang terus-menerus. Kita berhak tahu, kita berhak bertanya, tetapi kita juga berhak menjaga diri dari kepanikan yang tidak perlu. Lalu pertanyaannya, jika kebijakan itu memang ada, mengapa belum semua menerima secara bersamaan? Jawabannya sederhana, dan ini penting untuk dipahami dengan kepala dingin. Pencairan dana dalam skala nasional yang melibatkan jumlah penerima yang sangat besar tidak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama untuk seluruh rekening di seluruh pelosok negeri. Ada proses teknis yang harus dilalui. Proses itu bukan dibuat untuk menyulitkan, melainkan untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tidak salah sasaran. Dalam birokrasi keuangan negara ada tahapan verifikasi dan validasi data. Tahapan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Mengapa harus diverifikasi? Karena negara punya tanggung jawab memastikan dana benar-benar masuk ke rekening yang sah. Tidak boleh ada kesalahan transfer. Tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak. Tidak boleh ada celah administratif yang kelak bisa menimbulkan persoalan hukum. Kesalahan kecil dalam data, misalnya nomor rekening yang berubah, rekening yang tidak aktif, perbedaan ejaan nama dengan data kependudukan, status ahli waris yang belum diperbarui, bisa membuat sistem menahan proses sampai semuanya cocok. Ini bukan berarti dana hilang, ini bukan berarti hak dicabut, ini berarti sistem sedang berhati-hati. Bayangkan proses ini seperti antrean besar di sebuah pelayanan. Hanya saja antreannya tidak terlihat oleh mata karena terjadi di dalam sistem. Setiap data penerima masuk ke dalam sistem. Jika semua komponennya bersih dan valid, prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Namun jika ada satu saja komponen yang perlu klarifikasi, sistem akan menahan sementara sampai masalah itu diselesaikan. Dan sekali lagi, ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana tidak hilang, dana menunggu administrasi lengkap. Lebih baik prosesnya bertahap tetapi aman, daripada cepat tetapi berisiko. Karena kalau terjadi salah transfer, proses mengembalikan dana bukan hal yang mudah, butuh waktu, butuh prosedur, dan bisa menimbulkan stres yang lebih panjang. Bapak dan Ibu sudah cukup lelah menjalani hidup. Jangan sampai hak yang seharusnya menguatkan justru berubah menjadi sumber stres karena misinformasi dan kepanikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya perlu menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Rapel itu adalah hak, bukan bantuan sosial. Bukan bonus, bukan sedekah. Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum menjadi bagian dari hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan. Karena sifatnya hak, maka prinsip dasarnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum, tidak boleh dialihkan, dan tidak boleh ditahan tanpa alasan administratif yang jelas. Untuk mendapatkannya pun, pada dasarnya tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus yang aneh-aneh, tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada uang percepatan. Dana masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jadi, jika ada yang bilang, Bapak Ibu harus daftar dulu lewat link ini, lalu diminta transfer sejumlah uang atau diminta bayar agar prosesnya dipercepat, itu patut dicurigai. Di titik ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk waspada, karena setiap kabar baik selalu mengundang pihak yang ingin mengambil keuntungan. Saya tekankan baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM. Lembaga resmi tidak pernah meminta kode OTP.
Lembaga resmi tidak pernah meminta Bapak dan Ibu mentransfer uang untuk mencairkan hak. Penipuan sekarang semakin rapi, ada yang memakai logo, ada yang bahasanya formal, ada yang menyebutkan istilah-istilah yang terdengar resmi, bahkan ada yang seolah-olah tahu nama lengkap dan nomor identitas. Namun prinsipnya sederhana, data rahasia tidak boleh diberikan. Jika ada yang memaksa, hentikan komunikasi. Jangan panik, jangan terpancing. Langkah paling aman jika ragu adalah datang langsung ke kantor cabang resmi atau menghubungi kanal resmi yang benar, bukan nomor yang dikirim lewat pesan berantai. Dan kalau Bapak dan Ibu tidak terbiasa dengan telepon pintar, tidak apa-apa. Minta bantuan anak, cucu, atau orang terpercaya, tetapi pastikan bantuan itu untuk memeriksa, bukan untuk menguasai. Yang utama, jangan sampai rasa cemas membuat kita menyerahkan kendali atas rekening kepada pihak yang tidak semestinya. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering memicu perdebatan. Mengapa nominal rapel bisa berbeda antara satu orang dan yang lain, padahal pensiun di tahun yang sama? Ini pertanyaan yang sangat sering muncul, dan saya paham mengapa itu bisa membuat hati tidak nyaman. Tetapi jawabannya ada pada variabel perhitungan. Besaran rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja, serta komponen yang menjadi hak pada periode tertentu. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang riwayat kepangkatannya berbeda, ada yang status keluarganya berbeda, ada juga yang memiliki komponen tertentu yang memang berbeda di masa aktif. Maka wajar jika nominalnya tidak sama. Ini bukan soal siapa yang lebih disayang, bukan soal kedekatan, bukan soal pilih kasih. Ini murni soal data dan rumus sistem. Karena itu, jangan biarkan perbedaan nominal menumbuhkan iri hati atau prasangka. Lebih sehat jika kita memahami bahwa sistem menghitung berdasarkan riwayat masing-masing, membandingkan tanpa memahami variabel hanya akan mengundang sakit hati, padahal belum tentu ada ketidakadilan. Hal lain yang sering menimbulkan keluhan adalah proses otentikasi dan verifikasi berkala. Banyak yang bertanya, mengapa harus otentikasi lagi? Datanya kan sudah ada sejak lama. Pertanyaan itu masuk akal, namun perlu dipahami. Otentikasi dilakukan untuk memastikan penerima manfaat memang masih berhak, rekening masih aktif, dan data identitas sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Ini penting untuk mencegah penyaluran dana kepada pihak yang tidak semestinya, termasuk mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan pensiunan sendiri. Jika ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Dan sekali lagi, ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana tidak hilang, dana menunggu kelengkapan administrasi. Prosedur ini mungkin terasa merepotkan, tetapi pada dasarnya dirancang untuk melindungi hak pensiunan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Anak dan cucu diharapkan membantu proses ini dengan benar, membantu mengisi data secara akurat, mendampingi penggunaan aplikasi atau prosedur digital, membantu memahami syarat-syarat yang diminta. Namun pendampingan artinya mendukung, bukan mengambil alih hak. Pendampingan artinya membantu orang tua atau kakek nenek menjalankan proses, bukan memanfaatkan situasi. Karena tujuan utama prosedur ini adalah keamanan. Kalau ada anak atau cucu yang membantu, pastikan yang dibantu tetap paham apa yang sedang dilakukan. Pastikan Bapak dan Ibu tetap mengetahui kemana data diberikan, apa yang diisi, dan untuk tujuan apa. Jangan biarkan kebaikan berubah menjadi ketergantungan yang berbahaya, dan jangan sungkan untuk berkata tidak jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan dan rapel, ada proses yang terjadi di balik layar. Pertama, kebijakan dituangkan dalam regulasi resmi sebagai dasar hukum. Setelah itu, sistem perhitungan disesuaikan, database penerima ditarik lalu diproses. Di dalamnya ada riwayat kepangkatan, masa kerja, status keluarga, rekening bank, dan riwayat pembayaran sebelumnya. Jumlahnya bukan ratusan atau ribuan, melainkan sangat besar. Setiap baris data mewakili satu orang, satu keluarga, satu kehidupan. Data sebesar ini tidak bisa diproses tanpa pengecekan karena setiap ketidaksesuaian bisa menimbulkan masalah. Rekening yang sudah tidak aktif, rekening yang berubah karena perpindahan bank, nama yang ejaannya berbeda dengan data kependudukan terbaru, alamat yang berubah, atau status ahli waris yang belum diperbarui. Semua itu bisa membuat sistem menahan proses sampai data benar-benar cocok. Maka wajar jika proses dibuat bertahap, bukan serentak. Ini bukan alasan untuk menutup-nutupi, melainkan penjelasan mengapa pelaksanaan seringkali terlihat tidak sama waktunya antara satu orang dan orang lain. Sekarang saya jelaskan skenario yang sering terjadi dan membuat panik.
Jika setelah tanggal implementasi diumumkan dana belum juga masuk berminggu-minggu, langkah pertama, pastikan rekening masih aktif. Ada rekening yang bisa dibekukan oleh bank jika lama tidak ada aktivitas tertentu. Jika rekening dibekukan, transfer bisa gagal otomatis. Langkah kedua, pastikan data identitas sesuai dengan data kependudukan terbaru, karena perbedaan ejaan nama atau perubahan data KTP elektronik kadang belum tercatat di sistem lama. Langkah ketiga, pastikan proses otentikasi berkala telah dilakukan sesuai jadwal dan prosedur. Jika diwajibkan otentikasi tertentu dan belum dilakukan, sistem bisa menunda pencairan sampai proses itu selesai. Jika tiga hal itu sudah aman tetapi dana belum masuk, barulah Bapak dan Ibu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Datangi kantor cabang terdekat, bawa identitas yang diperlukan, sampaikan dengan tenang, dan mintalah petugas mengecek status secara sistem. Sikap tenang jauh lebih efektif daripada emosi. Ingat, petugas lapangan bukan pembuat kebijakan. Mereka pelaksana prosedur yang bekerja berdasarkan sistem. Ketika kita datang dengan tenang, komunikasi lebih lancar dan solusi lebih cepat dicari. Saya juga ingin menyinggung hal yang sering menjadi salah paham. Apakah mungkin ada pemotongan tanpa sepengetahuan penerima? Secara prinsip, rapel adalah hak penuh. Namun ada kondisi tertentu yang bisa memengaruhi nominal akhir yang diterima, dan ini bukan pemotongan liar. Misalnya kewajiban pajak sesuai ketentuan. Jika ada pemotongan pajak, seharusnya tercatat rinciannya. Selain itu, jika ada kewajiban resmi seperti cicilan kredit yang memang sudah disepakati dengan bank penyalur melalui mekanisme potong otomatis, potongan itu bisa tetap berjalan. Itu bukan potongan baru, melainkan kelanjutan kewajiban yang sudah ada. Yang perlu diwaspadai adalah potongan di luar mekanisme resmi. Jika Bapak dan Ibu menemukan nominal yang tidak sesuai tanpa penjelasan yang jelas, langkah terbaik adalah meminta rincian resmi. Jangan menebak, jangan berasumsi. Minta penjelasan tertulis melalui bank atau lembaga penyalur. Dengan rincian resmi, kita bisa melihat apa komponen yang masuk, apa komponen yang keluar, dan apakah semuanya sesuai aturan. Kalau ternyata ada kejanggalan, barulah kita punya dasar untuk menindaklanjuti, bukan sekadar curiga tanpa bukti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga perlu memahami fenomena zaman ini. Informasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Satu pesan suara di grup percakapan bisa membuat ratusan orang panik dalam hitungan menit. Satu tangkapan layar tanpa sumber bisa memicu gelombang kekecewaan. Seringkali informasi yang setengah benar lebih berbahaya daripada informasi yang sepenuhnya salah, karena yang setengah benar terasa meyakinkan padahal konteksnya hilang. Karena itu, pegang satu prinsip. Jika informasi tidak disertai sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Jika kabar memancing emosi berlebihan, tahan diri sebelum menyebarkannya. Kita boleh bertanya, kita boleh mencari kepastian, tetapi jangan menyebarkan sesuatu yang belum jelas, karena itu bisa menularkan kecemasan. Tidak semua orang kuat menghadapi kecemasan. Ada yang tekanan darahnya naik, ada yang tidurnya terganggu, ada yang langsung merasa dunia sedang runtuh hanya karena satu pesan rapel dibatalkan. Padahal bisa jadi itu hanya opini seseorang, atau kabar lama yang diangkat lagi, atau bahkan sengaja dibuat untuk memancing keributan. Jangan sampai kita menjadi mata rantai penyebar kecemasan. Sekarang mari kita bicara tentang sisi psikologis, karena ini jarang dibahas. Masa pensiun bukan hanya perubahan finansial, tetapi juga perubahan identitas. Selama bertahun-tahun, identitas Bapak dan Ibu melekat pada jabatan, institusi, dan peran sosial. Ketika masa aktif selesai, muncul ruang kosong yang tidak selalu terlihat tetapi terasa. Dalam ruang kosong itulah isu keuangan sering menjadi sangat sensitif. Setiap perubahan nominal terasa besar. Setiap keterlambatan terasa mengkhawatirkan. Dan itu manusiawi. Namun penting untuk disadari, ketenangan batin punya pengaruh besar terhadap kesehatan. Stres berkepanjangan bisa berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, bahkan daya tahan tubuh. Jadi selain memastikan hak terpenuhi, menjaga pikiran tetap jernih juga sama pentingnya. Ketenangan bukan berarti menutup mata. Ketenangan adalah cara agar kita bisa menilai situasi dengan benar, bertindak tepat, dan tidak menjadi korban penipuan, rumor, atau keputusan yang terburu-buru. Mari kita bicara tentang keluarga, karena rapel tidak hanya menyangkut individu penerima, tetapi juga menyentuh dinamika keluarga. Ada keluarga yang langsung berdiskusi bersama ketika dana masuk, ada yang memilih menyimpannya, ada yang merasa tertekan karena permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka namun tegas.
Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak atau cucu, lakukan dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Bantuan boleh tetapi harus terukur. Jangan karena rasa sungkan, bapak dan ibu mengorbankan rasa aman sendiri. Di usia pensiun, rasa aman itu mahal. Dan rasa aman bukan hanya soal uang, tetapi soal kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari ketergantungan, kebebasan untuk berobat ketika sakit tanpa harus menunggu ada yang memberi. Ada pula kasus di mana anggota keluarga terlalu dominan mengelola dana pensiun orang tua, niatnya mungkin membantu, tetapi jika tanpa transparansi, bisa menimbulkan konflik. Pendampingan seharusnya membantu memahami, bukan mengambil alih sepenuhnya, apalagi sampai menyimpan kartu, menyimpan PIN, atau menguasai rekening tanpa sepengetahuan penerima. Ini sensitif, dan saya menyampaikannya bukan untuk menuduh siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa hak dan keamanan harus dijaga. Jika bapak dan ibu merasa ada yang tidak beres, bicarakan baik-baik. Jika perlu, minta bantuan pihak yang lebih netral dalam keluarga. Tujuannya bukan membuat keributan, tetapi menjaga hak tetap berada di tangan yang berhak. Bagaimana jika seorang pensiunan merasa nominal rapel yang diterima jauh di bawah perkiraan pribadi? Langkah pertama adalah meminta rincian perhitungan resmi. Jangan hanya membandingkan dengan cerita orang lain, jangan hanya mengandalkan hitung-hitungan sendiri tanpa data lengkap. Setiap perhitungan punya variabel. Jika setelah menerima rincian resmi masih ada keraguan, ajukan keberatan melalui jalur resmi sesuai prosedur. Keberatan yang diajukan secara resmi akan tercatat dan diproses. Yang tidak dianjurkan adalah melampiaskan kekecewaan di ruang publik tanpa data karena seringkali setelah dicek ternyata perhitungan sudah sesuai formula. Kita boleh mempertanyakan tetapi harus dengan cara yang tepat agar hasilnya jelas. Karena yang kita cari bukan keributan melainkan kepastian dan keadilan. Ketika rapel benar-benar masuk, rasa lega dan bahagia itu wajar. Namun di balik kegembiraan, ada risiko yang juga perlu diingat. Euforia bisa membuat pengeluaran tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, rapel bukan hadiah mendadak, itu hak yang tertunda. Maka penggunaannya pun sebaiknya penuh perhitungan. Buat prioritas sederhana yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Pertama, kesehatan, pemeriksaan rutin, obat, kontrol yang mungkin tertunda, dan nutrisi yang lebih baik. Karena kesehatan adalah fondasi utama menikmati masa tua dengan tenang. Banyak pensiunan yang selama ini menahan diri untuk cek kesehatan karena merasa sayang biaya, padahal menunda cek kesehatan seringkali membuat biaya lebih besar di kemudian hari. Kedua, kebutuhan pokok yang mungkin selama ini tertahan, seperti perbaikan kecil rumah jika mendesak, kebutuhan rumah tangga yang benar-benar penting, atau pembelian yang memang menunjang hidup sehari-hari, bukan sekadar gengsi. Ketiga, kewajiban yang sudah direncanakan, misalnya cicilan yang harus dituntaskan atau tunggakan yang memberatkan agar ke depan hidup lebih ringan. Keempat, cadangan darurat. Cadangan darurat ini penting karena hidup selalu punya kejutan. Ketika ada kebutuhan mendadak, bapak dan ibu tidak perlu panik, tidak perlu meminjam sana-sini, tidak perlu menunggu bantuan orang. Cadangan darurat menjaga martabat dan ketenangan. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari skema yang tidak jelas. Hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis atau karena merasa tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian, bukan ajang balas budi tanpa batas. Jika ingin menyimpan, pilih instrumen yang aman dan resmi, produk bank yang jelas, simpanan berjangka yang terukur, atau opsi yang bapak dan ibu pahami sepenuhnya. Di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya kehilangan materi. Itu bisa mengguncang rasa aman dan berdampak pada kesehatan. Dan kesehatan sekali terganggu kadang tidak bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Terakhir saya ingin meluruskan satu hal tentang tanggal pencairan yang sering jadi polemik. Ketika pejabat mengumumkan sebuah tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Itu bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, ada sinkronisasi, ada antrean sistem, ada proses penyesuaian yang tidak terlihat di permukaan. Jadi jika setelah tanggal itu dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Jangan langsung menyimpulkan yang paling buruk. Periksa data, pastikan rekening aktif,
Pastikan autentikasi sudah dilakukan dan jika perlu lakukan pengecekan melalui jalur resmi. Jika Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang benar, tetap belum ada perubahan, maka sampaikan keluhan secara tertib. Ketertiban membuat masalah lebih mudah ditangani, ketenangan membuat solusi lebih mudah ditemukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan semua ini dengan satu tujuan, agar Bapak dan Ibu tetap tenang, tetap waspada, dan tetap memegang kendali atas informasi. Hak Bapak dan Ibu adalah hak yang sah, dan prosesnya berjalan melalui mekanisme resmi. Jangan biarkan informasi yang tidak jelas membuat hati gelisah. Saring sebelum percaya, tenang sebelum bertindak, dan gunakan jalur resmi jika memang perlu memastikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan kelapangan rezeki. Semoga setiap hak yang menjadi bagian dari pengabdian Bapak dan Ibu dapat diterima secara layak, tepat, dan aman. Dan semoga keluarga selalu menjadi tempat pulang yang penuh hormat, bukan tempat tekanan yang membuat hati sesak. Jika ada satu hal yang ingin saya titipkan pada tanggal 25 Februari ini, maka itu adalah pesan sederhana. Jaga ketenangan, jaga data, jaga komunikasi, dan jangan beri ruang bagi penipuan. Karena hak itu milik Bapak dan Ibu, dan ketenangan itu juga milik Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.